Beberapa dekade lalu, di sebuah geng industri di pinggiran Osaka, saya bertemu dengan seorang pria yang dijuluki Sang Pembuat Jam. Ia tidak bekerja dengan jarum detik atau roda gigi jam tangan, tetapi dengan blok besi dan aluminium dari mesin RB26 dan 2JZ. Saya ingat ia mengajak saya ke bengkelnya, tempat yang udaranya berbau bensin oktan tinggi dan logam panas. Di atas meja kerja terdapat mesin yang telah dibongkar dari sebuah sedan keluarga ekonomis. "Lihat ini," katanya, sambil menunjuk ke lubang masuk udara. Pabrik sengaja membiarkannya kasar dan sempit. Mobil ini dirancang untuk menjadi biasa-biasa saja, bukan karena mesinnya tidak mampu berbuat lebih baik, tetapi karena pemasaran memutuskan demikian. Malam itu saya mempelajari kebenaran yang tidak menyenangkan yang tidak ingin diketahui oleh produsen mobil. Mobil Anda, pada kenyataannya adalah versi yang telah diturunkan performanya. Hari ini kita akan menjelajahi zona abu-abu. Ini adalah 20 metode yang telah digunakan oleh para purist dan tuner bawah tanah selama bertahun-tahun untuk melepaskan kekuatan tersembunyi. Kita berbicara tentang modifikasi yang, meskipun mungkin berada di ambang legalitas dalam hal inspeksi teknis atau emisi, secara mekanis sangat brilian. Kita akan menemukan cara membuat mesin Anda bernapas lebih baik, cara mengoptimalkan ledakan di dalam silinder, dan cara mengurangi berat internal sehingga setiap tenaga kuda mencapai tanah tanpa hambatan. DCAT atau penghapusan converter catalytic. Untuk mobil modern dengan mesin berperforma tinggi, sistem nullpot adalah hal yang paling mendekati upaya berlari maraton dengan bernapas melalui sedotan. Penyebab utama di balik sesak napas ini adalah converter catalytic. Komponen ini adalah sarang lebah keramik yang dilapisi logam mulia, platinum, palladium, dan rhodium, yang dirancang untuk mengubah gas beracun menjadi gas yang kurang berbahaya. Ini adalah komponen yang sangat baik untuk lingkungan, tetapi bencana untuk kecepatan. Structure internal converter catalytic menghasilkan apa yang disebut para insinyur sebagai tekanan balik. Gas buang yang seharusnya ditembakkan ke belakang mengenai penghalang ini memantul kembali ke arah mesin dan menghambat keluarnya gas untuk siklus pembakaran berikutnya. Melepaskan catalytic converter, yang dikenal di dunia modifikasi sebagai DCAT atau memasang test pipe, melibatkan penggantian hambatan ini dengan pipa baja tahan karat lurus. Dengan menghilangkan penghalang ini, kecepatan gas buang meningkat secara dramatis. Ini memungkinkan mesin untuk mengosongkan lebih cepat dan oleh karena itu, untuk mengambil campuran udara bahan bakar segar jauh lebih efisien. Pada mesin turbocharged, peningkatannya sangat spektakuler karena turbocharger dapat berputar dengan lebih sedikit usaha karena tidak ada penghalang di outlet turbin, mengurangi turbo lag. Modifikasi airbox mode. Ada mitos yang tersebar luas bahwa untuk mendapatkan tenaga, Anda perlu membeli filter udara kerucut berwarna-warni yang Anda lihat di film. Kenyataannya adalah filter ini sering menarik udara panas dari kompartemen mesin, mengurangi tenaga alih-alih menambahkannya. Sihir hitam, mekanis yang sebenarnya terletak pada memodifikasi airbox asli mobil Anda. Produsen mendesain airbox ini dengan sekat, ruang resonansi, dan tabung intake sempit yang dikenal sebagai snorkel. Semuanya dengan tujuan tunggal untuk membuat mesin setenang mungkin. Suara hisap udara memang mengganggu bagi pelanggan biasa, tetapi bagi kami, suara itu adalah aliran udara. Modifikasi kotak udara melibatkan penghapusan semua pembatas plastik internal yang menciptakan turbulensi dan membatasi aliran udara. Dengan menghaluskan bagian dalam kotak dan meningkatkan diameter tabung hisap, menghubungkannya langsung ke saluran masuk udara segar di bumper, kami mengubah kotak udara standar menjadi sistem induksi performa tinggi. Mekanik balap sering menyebut ini aliran laminar. Kami ingin udara mencapai mesin seperti sungai yang tenang dan mengalir, bukan badai yang kacau. Setelah modifikasi ini, Anda akan melihat mesin merespons lebih cepat terhadap pedal gas. Suara berubah menjadi deru yang dalam saat Anda membuka pedal gas sepenuhnya, menunjukkan bahwa mesin tidak lagi harus bekerja terlalu keras untuk menghisap udara. Pengaturan waktu, pengapian manual waktu adalah segalanya dalam hidup, dan pada mesin pembakaran internal, pengaturan waktu pengapian adalah perbedaan antara mesin yang lambat dan mesin yang siap untuk balapan.
Pengaturan waktu pengapian mengacu pada momen tepat ketika busi menyala relatif terhadap posisi piston. Pabrikan mengatur percikan api agar terjadi sedikit terlambat, pengapian tertunda, untuk alasan keamanan. Ini memungkinkan mobil untuk berjalan dengan bensin berkualitas rendah tanpa mesin mengalami knocking atau detonasi prematur. Ini adalah jaring pengaman yang mengurangi daya dan efisiensi. Dengan memajukan waktu pengapian secara manual, baik dengan memutar distributor secara fisik pada mobil klasik atau dengan mengakali sensor posisi poros engkol pada mobil modern, kita membuat ledakan terjadi beberapa milidetik lebih awal. Ini memungkinkan tekanan pembakaran mencapai puncaknya tepat ketika piston berada pada posisi ideal untuk menerima gaya ke bawah sepenuhnya. Hasilnya adalah peningkatan torsi yang nyata pada RPM rendah dan menengah. Mobil terasa jauh lebih hidup, seolah-olah telah disuntik adrenalin. Metode ini ilegal menurut standar garansi karena mengharuskan pengemudi untuk bertanggung jawab. Dengan memajukan waktu pengapian, mesin menjadi lebih sensitif terhadap suhu dan kualitas bahan bakar. Penghapusan EGR, resirkulasi gas buang. Katup EGR, resirkulasi gas buang, dari sudut pandang kinerja adalah salah satu penemuan terburuk dalam sejarah. Fungsinya adalah untuk mengambil sebagian gas buang panas, kotor, dan terbakar, dan memasukkannya kembali ke saluran masuk mesin untuk mengurangi emisi nitrogen oksida. Secara teori, kedengarannya bagus untuk planet ini, tetapi dalam praktiknya, seperti dipaksa untuk berlari sambil bernapas melalui tabung yang terhubung ke sistem pencernaan Anda sendiri. Gas-gas panas ini mengurangi konsentrasi oksigen di dalam silinder dan mengisi manifold intake dengan endapan hitam lengket yang akhirnya menyumbat seluruh sistem. Penghapusan EGR melibatkan pemblokiran mekanis saluran gas buang ini menggunakan plat penutup atau dengan melepas katup sepenuhnya. Dengan melakukan ini, Anda memastikan bahwa mesin Anda hanya menghirup udara segar yang kaya oksigen di setiap siklus. Hasilnya bukan hanya peningkatan daya yang sedikit, tetapi juga peningkatan dramatis pada umur mesin. Injektor tetap bersih, pembakaran jauh lebih sempurna, dan oli mesin membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi kotor. Di dunia mekanik ahli, menonaktifkan EGR adalah langkah pertama dalam modifikasi mesin yang serius. Meskipun di banyak negara hal ini dapat menyebabkan kegagalan inspeksi emisi jika teknisi sangat teliti, manfaatnya bagi kesehatan mekanis mobil tidak dapat disangkal. Isolasi thermal intake. Pita reflektif emas. Panas adalah musuh tersembunyi dari daya. Ketika udara memanas, ia mengembang, yang berarti ada lebih sedikit molekul oksigen dalam volume ruang yang sama. Jika udara yang masuk ke mesin Anda panas, pembakaran akan lemah. Masalahnya adalah ruang mesin adalah oven yang mencapai suhu melebihi 90 derajat Celcius, dan tabung intake plastik atau logam menyerap panas itu dan mentransfernya ke udara yang mengalir ke silinder. Disinilah solusi yang tampaknya langsung dari NASA berperan, pita reflektif emas. Pita thermal ini, yang awalnya digunakan pada mesin Formula 1 dan pesawat ruang angkasa, memantulkan hingga 80% panas radiasi. Dengan membungkus pipa intake dan airbox dengan bahan ini, kita menciptakan penghalang termal yang menjaga udara di dalamnya jauh lebih dingin. Ini bukan modifikasi yang akan memberi Anda 50 tenaga kuda tambahan, tetapi ini adalah modifikasi yang memastikan tenaga kuda yang sudah Anda miliki tidak menguap setelah 10 menit berkendara dengan kecepatan tinggi. Inilah yang disebut tuner sebagai consistency performa. Secara mekanis, ini mencegah ECU harus menunda waktu pengapian untuk melindungi mesin dari udara panas. Ini adalah peningkatan yang nyata dan terukur, terutama pada hari-hari panas atau saat macet. Selain itu, ini memberikan tampilan profesional dan siap balap pada mesin Anda. Penghapusan resonator. Jika konverter katalitik adalah peredam utama, resonator adalah penjaga keheningan. Resonator adalah ruang di dalam sistem null pot yang dirancang untuk membatalkan frekuensi suara tertentu melalui interferensi gelombang. Pada dasarnya, ini adalah kotak bergelombang untuk gelombang suara dan gas buang. Meskipun hambatan alirannya lebih kecil daripada konverter katalitik, ia tetap mengganggu aliran linear gas buang. Penghapusan resonator melibatkan pemotongan ruang ini dan pengelasan pipa lurus di tempatnya. Tidak seperti melepas null pot belakang, yang dapat membuat mobil sangat berisik. Melepas resonator biasanya menghasilkan nada yang lebih dalam, lebih serak, dan lebih agresif tanpa mengganggu pada perjalanan jauh.
Dari sudut pandang mekanis, kita menghilangkan ekspansi dan kontraksi gas buang yang tidak perlu, yang membantu menjaga kecepatan aliran gas buang yang konstan. Ini adalah modifikasi favorit di kalangan penggemar karena harganya murah dan sepenuhnya mengubah karakter kendaraan. Mesin terasa lebih longgar pada rentang putaran tinggi, di mana volume gas buang sangat besar, sehingga setiap bantuan kecil pada akselerasi diterjemahkan menjadi keuntungan milidetik. Port and polish kita sampai pada salah satu metode kuno yang paling terampil dan efektif. Ketika sebuah mesin keluar dari jalur perakitan, kepala silinder memiliki ketidaksempurnaan pengecoran, gerigi logam, permukaan kasar, dan sudut yang tidak diselesaikan dengan baik. Bagi produsen, memoles setiap lubang udara secara manual akan mahal dan produksi massal tidak mungkin dilakukan. Bagi kami, ini adalah kesempatan untuk menemukan tenaga di mana orang lain hanya melihat logam. Proses port and polish melibatkan pelepasan kepala silinder dan, dengan alat presisi, menghaluskan dan sedikit memperbesar lubang masuk dan keluar. Kekasaran dinding menciptakan turbulensi mikro yang memperlambat aliran udara. Dengan memoles permukaan ini, meskipun tidak sampai mengkilap seperti cermin pada lubang masuk untuk meningkatkan aliran udara, kita memungkinkan udara mengalir dengan hambatan yang jauh lebih sedikit. Bayangkan perbedaan antara meluncur di perosotan beton yang kasar dibandingkan dengan perosotan air yang sangat halus. Udara masuk ke silinder lebih cepat dan dalam volume yang lebih besar, menghasilkan pembakaran yang jauh lebih kuat dan efisien. Teknik ini dianggap oleh para insinyur sebagai peningkatan daya gratis, karena tidak menambahkan komponen baru, hanya mengoptimalkan apa yang sudah ada. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan dan membutuhkan tangan yang terampil, tetapi imbalannya adalah mesin yang berputar dengan halus dan menghasilkan daya yang jauh lebih linear. Peningkatan tekanan rail bahan bakar, modifikasi rail bahan bakar. Untuk menghasilkan daya, harus ada api, dan untuk api, kita membutuhkan bahan bakar. Pada mesin modern, ECU mengontrol berapa lama injektor terbuka, tetapi jumlah bahan bakar yang diberikan bergantung pada tekanan di rel bahan bakar. Pabrikan menetapkan tekanan moderat untuk melindungi pompa bahan bakar dan injektor. Namun, jika kita telah meningkatkan aliran udara dengan langkah-langkah sebelumnya, kita membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk mempertahankan campuran stoikiometrik yang ideal. Jika kita tidak melakukan ini, mesin akan berjalan terlalu kurus dengan terlalu sedikit bahan bakar, yang menghasilkan panas berlebih dan kehilangan daya. Trik pada fuel rail adalah memasang regulator tekanan bahan bakar yang dapat disettle atau bahkan memodifikasi pegas regulator asli untuk meningkatkan tekanan beberapa PSI. Dengan meningkatkan tekanan, setiap kali injektor terbuka, meskipun durasinya sama seperti sebelumnya, lebih banyak bahan bakar dilepaskan, dan yang lebih penting, dilepaskan dalam bentuk yang lebih teratomisasi, dalam tetesan yang lebih kecil. Atomisasi bahan bakar yang lebih baik berarti bahan bakar bercampur lebih baik dengan udara dan terbakar lebih sempurna dan cepat. Hal ini menghasilkan ledakan yang lebih kuat di dalam silinder. Modifikasi ini harus dilakukan dengan hati-hati, idealnya sambil memantau campuran dengan sensor wideband. Tetapi jika dilakukan dengan benar, hal ini akan mengubah respons mesin di bawah beban. Trik puli yang diringankan. Bayangkan Anda mencoba berlari dengan sepatu bot timah yang masing-masing beratnya 5 kg. Sekuat apapun kaki Anda, sebagian besar energi Anda terbuang hanya untuk mengangkat kaki. Hal yang sama terjadi pada mesin Anda. Untuk menggerakkan roda, mesin pertama-tama harus menggerakkan bagian internalnya sendiri. Poros engkol, batang penghubung, piston, dan puli yang menggerakkan alternator dan AC. Puli poros engkol asli biasanya terbuat dari baja berat yang berfungsi sebagai pemberat. Mengganti puli asli dengan puli aluminium kelas pesawat terbang yang lebih ringan adalah salah satu trik paling efektif untuk meningkatkan akselerasi. Anda tidak menciptakan tenaga baru, tetapi lebih tepatnya melepaskan tenaga yang sudah Anda miliki, tetapi hilang karena mencoba memutar massa yang berat. Dengan mengurangi inersia rotasi, mesin dapat berputar jauh lebih cepat. Ini adalah perbedaan antara mesin yang terasa berat dan mesin yang merespon seperti sepeda balap hanya dengan sentuhan gas. Seringkali, pabrikan menyarankan untuk tidak melakukan ini dengan alasan bahwa puli asli memiliki peredam untuk menyerap getaran. Para tuner tahu bahwa pada mesin yang seimbang, puli berkualitas dan ringan aman,
dan menawarkan sensasi kelincahan mekanis yang tak tertandingi. Ini seperti melepas beban dari sepatu pelari. Sensor suhu trik, modifikasi sensor EAT. Kita sampai di akhir daftar mekanis kita dengan trik yang hampir menyerupai peretasan elektronik. Sensor IAT, Intake Air Temperature, memberitahu komputer mobil suhu udara yang masuk. Jika udara panas, komputer menunda pengapian dan mengurangi injeksi bahan bakar untuk mencegah kerusakan. Jika udara dingin, komputer tahu bahwa ia dapat menyuntikkan lebih banyak bahan bakar dan memajukan pengapian untuk daya yang lebih besar. Modifikasi IAT melibatkan penyisipan resistor khusus ke dalam kabel sensor untuk mengirimkan pembacaan konstan ke ECU bahwa suhu udara, misalnya 10 derajat Celcius, meskipun suhu di luar 30 derajat. Karena mengira selalu musim dingin, komputer secara permanen mempertahankan injeksi bahan bakar dan peta pengapian yang jauh lebih agresif. Ini adalah cara yang sederhana namun efektif untuk memaksa mesin memberikan performa maksimal tanpa harus melakukan pemrograman ulang yang mahal. Ini adalah trik zona abu-abu pamungkas, murah, tidak terlihat, dan berhasil. Namun, hal ini mengharuskan pengemudi untuk menyadari bahwa mereka sedang mendorong batas keamanan mobil. Ini adalah kesimpulan sempurna untuk bab mekanis ini, di mana kita telah belajar memanipulasi logam dan sensor dasar untuk membangkitkan harimau. Tetapi jika Anda menganggap ini mengesankan, bersiaplah untuk level selanjutnya. Jika mekanika fisik dan pemolesan logam telah membuat Anda kagum, apa yang akan datang selanjutnya akan membuat Anda takjub. Kita telah membebaskan paru-paru dan jantung mobil, tetapi sekarang kita akan meretas otaknya. Bersiaplah karena kita sekarang memasuki dunia alkimia-kimia dan pemrograman elit. Pemrograman ulang ECU. Unit Control Machine, ECU, adalah diktator mobil Anda. Ia menentukan berapa banyak bahan bakar yang masuk, kapan percikan api menyala, dan berapa banyak tekanan yang harus dihasilkan turbo. Pabrikan memprogram komputer ini agar mobil berkinerja sama baiknya di gurun Sahara maupun di lingkaran Arktik, dan untuk menahan bahan bakar terburuk yang dapat dibayangkan. Mereka juga menyisakan margin keamanan yang besar untuk menghindari klaim garansi. Pemetaan ulang tahap 1 melibatkan penulisan ulang peta injeksi bahan bakar dan pengapian untuk memanfaatkan margin tersembunyi ini. Pada mesin turbo modern, pemetaan ulang yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan daya sebesar 20 hingga 35% tanpa mengubah satu pun bagian fisik. Yang dicari oleh para tuner zona abu-abu adalah pemetaan tak terlihat. Mereka menggunakan alat yang memodifikasi perangkat lunak asli, tetapi menjaga penghitung flash tetap nol, atau mereka menggunakan modul eksternal, piggyback, yang mencegat sinyal sebelum mencapai sensor. Pemasangan short shifter mekanis. Dalam mengejar kecepatan, waktu yang Anda habiskan untuk mengganti gigi adalah waktu yang tidak digunakan mesin untuk menghasilkan tenaga. Pemilih gigi asli dirancang untuk kenyamanan dan kelancaran dengan jarak perpindahan yang panjang yang terasa seperti pada truk. Short shifter hanyalah bagian dari rekayasa geometris yang mengurangi lengan tuas pemilih. Dengan mengurangi jarak perpindahan tuas sebesar 30 hingga 50%, Anda memungkinkan perpindahan gigi yang sangat cepat. Secara mekanis, ini mengurangi penurunan RPM antara perpindahan gigi, menjaga mesin tetap berada pada titik optimal tenaganya. Ini adalah modifikasi taktil. Mobil terasa lebih terhubung, lebih mekanis dan jauh lebih agresif. Jembatan wastegate turbocharger memiliki mekanisme pengaman yang disebut wastegate, yang terbuka ketika tekanan boost yang aman tercapai untuk membuang gas buang dan mencegah ledakan mesin. ECU mengontrol mekanisme ini melalui solenoid elektronik. Trik dari pengontrol boost manual terdiri dari mencegat saluran vakum yang menuju ke wastegate dengan katup bola dan pegas sederhana. Dengan sedikit menutup katup manual ini, kita mengelabui wastegate. Kita membuatnya percaya bahwa tekanan batas belum tercapai. Hasilnya adalah turbo terus meningkatkan tekanan melebihi apa yang dimaksudkan pabrikan. Pengurangan berat yang ekstrim. Colin Chapman, pendiri Lotus, mengatakan, meningkatkan tenaga membuat Anda lebih cepat di jalan lurus. Mengurangi berat membuat Anda lebih cepat dimanapun. Rasio tenaga terhadap berat adalah metrik paling jujur untuk sebuah mobil.
Jika mobil Anda memiliki berat 1.500 kg dan tenaga 200 horsepower, setiap tenaga kuda menggerakkan 7,5 kg. Jika Anda berhasil mengurangi berat sebesar 150 kg, itu setara secara matematis dengan mendapatkan hampir 25 tenaga kuda, tetapi dengan keuntungan bahwa mobil akan mengerem lebih baik dan berbelok lebih cepat. Penghapusan interior yang ekstrim melibatkan pelepasan jok belakang yang jarang Anda gunakan, insulasi suara yang beratnya 1 ton, ban serep, dan panel pintu. Yang paling radikal bahkan mengganti baterai timbal asam asli dengan baterai lithium, menghemat 12 kg lagi. Ini adalah transformasi psikologis. Mobil menjadi berisik, kasar, dan agresif. Mobil bukan lagi alat transportasi, tetapi instrumen presisi. Ini adalah pengorbanan kenyamanan di altar fisika. Untuk memahami besarnya pengurangan berat mekanis ini, kita harus melihat lebih dari sekadar jok. Bobot tersembunyi yang sebenarnya terletak pada insulasi suara. Lembaran bitumen yang direkatkan ke sasis yang dapat menambah berat hingga 40 kg hanya untuk mencegah Anda mendengar suara ban berputar. Para tuner elit menggunakan es kering untuk membekukan lembaran ini dan mengupasnya dengan palu, memperlihatkan logam telanjang mobil. Dengan menghilangkan ini, kendaraan tidak hanya mendapatkan peningkatan rasio daya terhadap berat, tetapi juga mengubah pusat gravitasinya. Mobil yang lebih ringan mengalami inersia yang lebih sedikit di tikungan. Rem lebih cepat aus karena harus menghentikan massa yang lebih sedikit, dan ban lebih awet. Ini adalah peningkatan komprehensif yang tidak meningkatkan konsumsi bahan bakar, tetapi justru mengoptimalkannya. Melewati pembatas putaran mesin. Pembatas putaran mesin adalah kekine masa batas atas mesin Anda. Pabrikan memasangnya untuk mencegah katup mengambang dan bertabrakan dengan piston karena inersia pada putaran tinggi. Namun, banyak mesin modern memiliki komponen internal yang mampu berputar jauh lebih cepat daripada yang diizinkan oleh perangkat lunak. Dengan memodifikasi ECU atau memasang chip bypass, kita dapat menaikkan batasnya, misalnya dari 6.500 menjadi 7.500 RPM. 1.000 RPM terakhir, itulah letak keunggulannya. Pada mesin naturally aspirated, tenaga biasanya terus meningkat hingga saat-saat terakhir. Memutar mesin di titik di mana mesin lain berhenti, tidak hanya memberi Anda keunggulan kecepatan tertinggi di setiap gigi, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menjaga mobil dalam rentang putaran paling agresifnya. Ini memang bermain api, tetapi api inilah yang membedakan pengemudi dari pilot. Menaikkan pembatas putaran mesin berarti memasuki ranah fisika. Pada 7.000 RPM, piston mengubah arah ratusan kali per detik, menahan gaya J yang akan menyebabkan pilot pesawat tempur pingsan. Ketika kita melewati pembatas putaran mesin, kita bertaruh pada kualitas rekayasa aslinya. Banyak mesin Jepang dan Jerman dirancang dengan margin toleransi yang menakjubkan, memungkinkan katup beroperasi tanpa mengambang bahkan 15% di atas batas pabrik. Konversi ke E85, bioetanol oktan tinggi. E85 adalah bahan bakar rahasia di jalanan. Ini adalah campuran 85% etanol dan 15% bensin. Ia memiliki peringkat oktan setara sekitar 105, membuatnya hampir kebal terhadap knocking. Ini memungkinkan pengaturan waktu pengapian yang sangat maju dan peningkatan turbo hingga tingkat yang akan merusak mesin yang berjalan dengan bensin oktan 95. Untuk menggunakan E85, Anda membutuhkan injektor yang 30% lebih besar, karena etanol memiliki energi per volume yang lebih rendah, sehingga Anda perlu menyuntikkan lebih banyak, dan pompa bahan bakar yang kompatibel. Ini adalah modifikasi paling cerdas yang dapat Anda lakukan saat ini. Anda menggunakan bahan bakar yang lebih murah daripada bensin premium, tetapi berkinerja seperti bahan bakar balap seharga $10 per liter. Mesin berjalan lebih dingin, menghasilkan torsi lebih besar, dan berbau seperti alkohol terdenaturasi sementara Anda menghancurkan mobil yang jauh lebih mahal. E85 pada dasarnya adalah cairan pendingin beroktan tinggi. Karena komposisi kimianya, etanol membutuhkan panas hampir 2 kali lipat daripada bensin untuk menguap. Ini berarti bahwa saat melewati manifold intake, ia mencuri panas dari dinding mesin dan udara yang masuk.
Pada mesin berkompresi tinggi atau yang memiliki turbo besar, ini adalah hal yang sangat penting. Anda dapat meningkatkan tekanan turbo tanpa takut panas menyebabkan pra-pengapian. Selain itu, E85 menghasilkan volume gas buang yang lebih tinggi daripada bensin konvensional yang membantu turbo berputar lebih cepat, putaran lebih baik. Perubahan rasio diferensial. Jika Anda ingin mobil Anda berakselerasi seperti setan dan Anda tidak keberatan kecepatan maksimalnya turun dari 250 menjadi 210 km per jam, Final Drive adalah sahabat terbaik Anda. Diferensial adalah rangkaian gigi yang menerjemahkan putaran gearbox ke roda. Final Drive yang lebih pendek, secara numerik lebih tinggi, melipat gandakan torsi yang diberikan ke tanah. Bayangkan mencoba mendaki bukit dengan sepeda. Jika Anda beralih ke gigi terbesar, Anda mendaki dengan mudah tetapi mengayuh pedal lebih banyak. Itulah diferensial pendek. Mobil melaju di setiap gigi, putaran mesin meningkat dengan sangat cepat, dan sensasi dorongan di jok menjadi 2 kali lipat. Ini adalah modifikasi mekanis yang paling jujur. Anda menukar kecepatan maksimal dengan akselerasi nyata. Di dunia nyata, di mana tidak ada yang mengemudi dengan kecepatan 250 km per jam, tetapi kita semua ingin menjadi yang pertama mencapai 100, mengganti diferensial adalah kuncinya. Untuk memvisualisasikan dampak diferensial pendek, pikirkan tentang gigi pada sepeda gunung. Jika Anda menggunakan gear depan kecil, Anda dapat memanjat tembok dengan sedikit usaha, tetapi kaki Anda harus bergerak sangat cepat. Pada mobil, diferensial dengan rasio 4/10 dibandingkan dengan rasio asli 3/5 mengubah penyaluran torsi. Tiba-tiba, gigi kedua memiliki daya dorong yang dulu dimiliki gigi pertama, dan gigi ketiga menjadi alat yang mematikan untuk menyalip. Perubahan ini sangat efektif pada mobil dengan mesin naturally aspirated yang kekurangan torsi di putaran rendah. Dengan melipat gandakan daya mesin secara mekanis sebelum mencapai roda, Anda menghilangkan kelambatan mobil saat keluar dari tikungan. Turbo spooling paksa, sistem anti-lag. Kita telah mencapai puncak peretasan mekanis. Masalah terbesar pada mesin turbo adalah turbo lag, waktu yang dibutuhkan turbo untuk berputar. Sistem anti-lag, ALS, memecahkan masalah ini dengan cara yang paling keras. Saat Anda mengangkat kaki dari pedal gas, ECU menunda waktu pengapian sedemikian rupa sehingga semburan terjadi saat katup buang sudah terbuka. Semburan itu terjadi langsung di manifold knalpot, menggerakkan turbin turbo bahkan saat Anda tidak berakselerasi. Hasilnya, dorongan turbo instan saat Anda menginjak gas lagi. Secara akustik, bunyinya seperti senapan mesin dan menyemburkan api setinggi 0,5 meter dari knalpot. Ini brutal bagi turbo dan knalpot, tetapi memberi Anda keuntungan yang tidak adil. Anda memiliki semua daya yang tersedia setiap saat. Ini adalah teknologi Really tahun 90-an yang dibawa ke jalanan. Ini adalah suara peperangan mekanis. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari sekadar memoles saluran udara hingga kekerasan terkontrol dari anti-lag. Memiliki pengetahuan ini membedakan Anda dari yang lain. Anda tidak lagi melihat mesin sebagai kotak tertutup, tetapi sebagai kanvas dengan kemungkinan tak terbatas. Namun, dengan kekuatan ini datang pula tanggung jawab mekanis. Zona abu-abu bukanlah untuk orang yang ceroboh. Zona ini menuntut perawatan yang obsesif, oli yang lebih baik, dan pemahaman mendalam bahwa Anda sedang mendorong batas-batas rekayasa. Legalitas adalah garis yang ditarik oleh birokrat untuk orang awam. Tetapi kebebasan mekanis adalah hak bagi mereka yang bersedia belajar, mengambil risiko, dan merasakan. Sekarang setelah Anda mengetahui rahasianya, aspal akan melihat Anda secara berbeda. Harimau itu tidak lagi dikurung. Anda adalah harimau itu.